Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat serta kebaikan. Wabil khusus Allah Ta'ala karuniakan kepada kita nikmat umur dan nikmat sehat wal afiat, serta wabil khusus Allah Ta'ala karuniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat mencicipi wirid Sayyidina Rasulullah dan wirid Tariqatil Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah, At-Tijaniyah. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud wa Qiblatul Syuhud wa Ka'batul Qulub, baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga keridhaan Allah selalu tercurah dan terlimpah kepada sandaran hati kita, pembimbing ruhaniyat kita, Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh keluarga beliau dan zuriat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yadhkuru adh-dhakiru fi hadrati yaumil jumu'ati, yaitu sesuatu ataupun zikir yang harus dibaca oleh pengamal Tariqah At-Tijani dalam hadrah di hari Jumat. I'lam ayyuhal akhu fillahi, ketahuilah bahwa wahai saudaraku fillah, annal ladzi yadhkuru fi hadrati yaumil jumu'ah, bahwasanya annal ladzi yudhkaru fi hadrati yaumil jumu'ati, bahwasanya yang dibaca di hadrah hari Jumat yakhtalifu bi ikhtilafil kaifiyah, itu ada perbedaan dengan berbeda-bedanya cara kaifiat dalam membacanya. Nah, jadi ini dulu yang harus kita pahami, bahwasanya hailalah ini ada berbagai macam cara, ada berbagai macam bacaan versi. Nah, jadi kita harus paham bahwasanya hailalah ini bukan seperti wirid lazim pagi ataupun wirid lazim sore ataupun wazifah.
Kalau wirid lazim pagi, wirid lazim sore, dan wazifah itu tidak ada perbedaan. Versinya sama di seluruh dunia sama. Nah, tapi kalau hailalah, nah ini ada berbeda-beda versinya. Nah, ini harus paham kita dulu. Artinya kalau sudah kita tahu seperti ini, kita bisa mengambil kesimpulan dan kita akhirnya bijaksana gitu nah dalam menanggapi perbedaan pendapat. Terlepas apapun nang lebih kita tarjih dalam bacaan yang kita baca di hailalah hari Jumat. Wa dzalika anna dzikra hadrati yaumil jumu'ati la yakhlu min kayfiyataini. Jadi zikir atau hailalah di hari Jumat itu tidak terlepas dari dua cara. Imma dzikru sardan min julusin. Ada kalanya bisa berzikir itu dengan sama-sama membaca, kita dengan berduduk. Nah, itu seperti yang kita laksanakan. Wa imma dzikru ala hay'atit tariqatil khalwatiyah. Ada kala pula zikirnya itu dibaca seperti bacaan tarekat khalwatiyah. Nah, jadi seperti ini ulun jelaskan dahulu bahwasanya Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu sebelum sidin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang banyak tarekat. Beliau mengambil banyak tarekat. Tapi di antara tarekat yang paling beliau seriusi dalam tarbiyahnya itu adalah tarekat al-khalwatiyah di bawah bimbingan di antaranya guru beliau Syekh Mahmud Al-Kurdi. Nah, jadi ada yang dilestarikan dalam cara zikir khalwatiyah itu, dalam cara zikir tarekat khalwatiyah itu di dalam hailalah. Nah, cuma hailalahnya ini beda caranya dengan cara kita. Kalau kita ini murni seperti yang diajarkan Sayyiduna Syekh. Nah, kalau dalam cara tarekat khalwatiyah itu ada pembicaraannya di situ. Kita belum jelaskan. وقد كان كل منهما في حياة سيدنا الشيخ رضي الله عنه كما سبق التنبيه عليه من كلام الجواهر وغيره. أول كلام على هذه الحضرة. Dan dua-dua cara ini pernah dilakukan di masa hayatnya Sayyiduna Syekh. Sebagaimana telah terdahulu pembahasannya di dalam kitab Jawahir, sebagaimana telah ada terdapat pembahasannya di dalam kitab Jawahir pada pembicaraan hailalah di hari Jumat ini. فأما إن كان الذكر لها سردا من جلوس وهو الذي استقر عليه العمل غربا وشرقا حضرا وبدوا فذا وجماعة. Adapun jika zikir tersebut dibaca kita secara bersama-sama dengan cara berduduk, itu yang telah sudah wantar dan tersebar tetap pengamalannya tersebut baik di timur ataupun di barat, baik orang hadir ataupun orang badawi. Nah, jadi orang hadir ini orang sekitar perkotaan. Kalau badawi ini orang kudusun. Nah, orang badawi ini orang istilahnya orang gunung lah. Baik sendirian ataupun berjamaah. Fal wajibu fiha huwal jam'u bainan naf'i wal itsbati. Maka yang wajib padanya yaitu mengumpulkan antara nafi dan itsbat. Fayaqulu dzakiru fiha, maka yang berzikir menyebut di sana la ilaha illallah mustahdiran ma'naha
menghadirkan akan maknanya. Nah, jadi di dalam la ilaha illallah itu terkandung makna nafi dan makna isbat. Nafi itu artinya meniadakan. Nah, itu nafi, menafikan kita kan. Nah, itu artinya meniadakan. Sedangkan isbat itu menetapkan. Nah, jadi di dalam la ilaha illallah ini terkandung makna meniadakan dan menetapkan. Meniadakannya apa? Kalimat nafinya apa? Yaitu la ilaha. Tidak ada Tuhan. Nah, itu kan nafi tuh. Nah, lalu disambung dengan illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu akhirnya apa? Isbat. Menetapkan. Artinya yang ada Tuhan itu hanyalah Allah. Artinya kada ada Tuhan selain Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalimat isbat dan kalimat nafi dua-duanya terkandung di dalam la ilaha illallah. Wa huwa kama qala Maulana Syekh radhiyallahu kama fi harfil mim fi kitabil Ahmadiyah. Makna la ilaha illallah la ma'buda bil haqqi illallah. Sebagaimana yang telah dikatakan Sayyiduna Syekh di dalam kitab Ifadatul Ahmadiyah di huruf mim, arti daripada la ilaha illallah artinya la ma'buda bil haqqi illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah, artinya apa? Banyak kainan disembah, tapi kada bujur. Nang disembah, nang bujur itu hanyalah Allah. Bila ada orang menyembah selain Allah, berarti nang disembahnya itu batil, kada hak. Nah, jadi tidak ada nang disembah dengan sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah, atau kecuali hanya Allah. Nah, jadi kita menafiakan tidak ada yang disembah, habis itu illallah akhirnya mengisbatakan tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa amma qawlu ba'dihim la mustaghna an kulli ma siwah wala muftakira ilaihi kullu ma ada illallah falaysa huwa maqsudu syari' sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan orang yang mengatakan arti la ilaha illallah itu tidak ada yang bisa terkaya dari setiap sesuatu kecuali Allah. Artinya tidak bisa kita nih kada perlu kepada sesuatu kecuali Allah. Ataupun artinya tidak ada yang berhajat kepada sesuatu kecuali hanya Allah. Maka ini bukanlah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya tidak ada nang kawa kada bahajat tuh kecuali hanyalah Allah. Kita ini kan makhluknya pasti bahajat. Bahajat kita ya kepada Allah pasti, kepada Tuhan pasti. Habis itu kita berhajat pulang kepada makhluk di sekitar kita pasti. Nah, kadang-kadang kita kada berhajat tuh kita perlu pada makhluk yang lain. Kawakah kita berhuma sorangan, nah ada kawa kita Baingun iwak sorangan, baingun ayam sorangan, kada kawa. Nah, artinya semua itu saling berhajat makhluk Allah ini. Makhluk Allah itu saling membutuhkan. Jadi nang hanya mutlak kada membutuhkan siapapun itu hanyalah Allah. Nah, ini bukan yang dimaksud Rasulullah. Ada orang mengerti la ilaha illallah dengan arti tersebut. Id laisa fihi matlabun ibadatillah
Karena di dalam arti tersebut kadada tuntutan untuk menyembah Allah. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam ayyada'wan nasa li'ibadatillah. Sedangkan tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah, dalam mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, yaitu agar mengajak manusia secara keseluruhan dan makhluk Allah yang lainnya seperti jin itu untuk menyembah Allah. Sedangkan nanti arti sebelumnya tadi itu kadada ajakan untuk menyembah Allah. Jadi artinya nang pas itu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Artinya Rasulullah misi Zidin mengajak orang untuk menyembah kepada yang sebenar-benarnya Tuhan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha aidan ma'na la ilaha illallah min tawajjuhil wujudi kullihi ilaihi bit ta'zimi wal ijlali wal khudu'i wat tadhalluli. Dan ada juga daripada makna ilaha illallah itu daripada bertawajuhnya segala yang ada, menghadapnya segala yang ada kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, serta tunduk dan menghinakan diri kepada Allah. Nah, artinya kita bertaan ini tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaan ini pasti mengagungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, apabila seorang hamba dia menyebut kalimat la ilaha illallah, faqad nafal uluhiyyata wastihqaqal ubudiyyata wastihqaqal ubudiyyati an kulli ma siwallahi azza wa jalla. Apabila seorang hamba menyebut kalimat la ilaha illallah, maka dia benar-benar telah menafikan segala bentuk ketuhanan dan menafikan segala bentuk berhak peribadatan daripada segala sesuatu selain Allah. Nah, jadi kalau orang menyebut la ilaha illallah berarti meniadakan segala bentuk ketuhanan selain Allah dan meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Artinya ubudiyah lillah, kehambaan ini hanya dipersembahkan untuk Allah. Artinya kada boleh orang menghamba ataupun beribadah ataupun tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaatinya. Nah, seperti itu. Wa athbataha lahu subhanahu wahdahu, dan orang yang menyebut la ilaha illallah berarti dia telah menetapkan ketuhanan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Fahuwa subhanahu wa ta'ala muttasifun bikulli kamal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sesuatu kesempurnaan. Munazzahun an kulli nuqsan, disucikan dari segala kekurangan. Wa hadza maslaku muhaqqiqil mutakallimin fala ya'budu ahadun illallah. Dan ini adalah jalan daripada ahlu mutakallimin, ahli tauhid. Maka tidak dibolehkan seseorang menyembah siapapun kecuali Allah. Wala yuta'u illa iyyah, dan tidak boleh
ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkalu illa alaih, dan tidak boleh kita berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Wala ya'tamidu fi kulli syai'in illa ma kana ladaihi jalla sya'nuhu wa ala. Dan tidak boleh kepada kita berpegang kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti la ilaha illallah. Artinya apa? Kita mengucapkan la ilaha illallah itu kada gagampangan. Kita tuh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menghilangkan berbagai macam bentuk kesyirikan, bentuk penduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadisnya apa? Ujar Rasulullah, innal imana la yubla kama yubla thawbu. Sesungguhnya iman itu bisa usang seperti usangnya pakaian. Lalu ujar Sidin, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Dari karena itu perbaharuilah iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Nah, jadi disuruh oleh Rasulullah itu kita. Karena iman kita nih kalau kada di upgrade lemotnya. Nah gitu. Kayak HP juga. Ibarat bahasa wa ini kada di upgrade lemot. Nah, kada dihapus masih berbagai macam apa simpanan memori yang kada penting. Nah, masuk di WA macam-macam. Nah, itu harus dihapusi itu. Kalau dihapusi takang apa? Macam-macam. Nah, masukan dari grup ini, masukan dari grup ini. Makanya ingat-ingat juga di WA itu mengirim amun foto-foto pribadi kada tapi usahkin mengirim mang behimat manurang. Mun handak biasa bubuting aja. So mengirim foto pribadi 20 aja. Orang kada juga melihat behimat pun mua seorang. Nah, itu mun hendak nang di status story seorang kasarah ya gitu dah. Tapi amun di grup foto pribadi, lawan seh ini, lawan seh ini. Bawa puluh-puluh dikirim. Ya orang asa keapaan kah melihat tuh nah. Menurut asa supan pambian lah. Asa sadar aja diri itu nah kada tapi pungas bener. Nah, ini supaya paham kita. Artinya amun foto berjamaah ya tuh ke orang lebih kan, ada masalah. Foto pribadi kita simpan kita aja, story kita aja. Anak story jangan kan 10, anak 100 itu. Upload ada bapak. Karena masuk kena data tuh orang kan bayar, kota tuh. Masuk gambar kita HD pulang. 5 MB kali 10 50 MB berapa kota habis tuh. Nah, supaya paham tuh. Nah, jadi kita seperti itu, ada juga adabnya dalam bermedia sosial. Nah, akhirnya HP tadi kan perlu dihapus gitu, nah kada bagus. Nah, istilahnya nakan tapi penting. Habis itu balong pulang. Yang dibuka di story itu biasanya tersimpan pula. Tersimpan. Nah, biasanya HP-nya RAM-nya tuh gak halus, ya takang tuh. Makanya tuh harus dicari pian. Nah, nang di story napian buka-buka apa tersimpan tuh nama olah lemot HP itu. Kalau kadang betatang aja menghapus itu aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu perlu dihapus di iman kita pun seperti itu. Nah, iman kita macam-macam. Kadang-kadang kita kada ingat lawan Allah. Kalau orang arifin, orang-orang yang sudah marifat lawan Allah Subhanahu wa taala, bagi buhannya wujuduhum dzambun. Buhannya merasa ada aja diri buhannya itu sudah merupakan dosa. Mun kayak kita ini kada merasa berdosa apa masih? Kita ini merasa berdosa amun kita terlanggar syariat secara jelas gitu nah. Kalau buhan orang ahli marifat, buhannya merasa diri buhannya ada aja itu sudah merupakan dosa bagi buhannya. Dan itu sudah mengotori kebersihan hati buhannya. Nah, makanya iman itu macam-macam. Kita nih, mula kita berdosa itu apa ya? Banyak
lupa lawan Allah, banyak lalai lawan Allah, banyak kita tatuhanakan gawian kita seorang, tatuhanakan usaha kita seorang, tatuhanakan kesehatan kita seorang, tatuhanakan kapintaran kita seorang, tatuhanakan akal kita seorang, tatuhanakan apalagi laki seorang, tatuhanakan bini seorang, tatuhanakan anak seorang. Ya maksudnya tatuhanakan ini kan menyembah bang, enggak. Cuma merasa mbah jamun meninggal abahnya ini kayak apakah aku aja. Nah itu tatuhanakan tuh. Siapa memberi makan nih? Nah itu tatuhanakan. Secara bahasa hakikat lah, kalau bahasa syariat masih belum syirik bang. Tapi bahasa hakikat tuh sudah kada yakin ke Allah yang razak kayak itu. Nah itu banyak dalam hati kita nah itu karena kita menemui kejadian berbagai macam di siang hari, di malam hari. Bahkan kita sarik sendiri pun kepada gawian makhluk itu kadang kita jengkel lawan makhluk nih. Lupa kita lawan Allahnya, itu tak Tuhanakan juga. Padahal kalau kita telisik makhluk itu kan kada kau bergerak juga menyakiti hati kita, mau kada Allah yang menggerakkan. Kada kau bergerak juga muntungnya menyambati kita. Tapi Tuhan nak mengetahui lah, Allah nak tahu ingat mana. Garang ikam kawa ingat aku jalla ta'ala. Kuberi bala nah kada ingat ya Tuhan. Kuberi nikmat nah kada ingat. Itu macam-macam tuh. Kadang ada orang nak lulus diberi bala, diberi hal-hal yang sedih, ingat ngelawan Allah langsung. Tapi bila diberi nikmat kada ingat. Nah itu tuh. Bila diberi nikmat belaluan aja mah hura-hura. Bila diberi nikmat belaluan aja. Nah awalnya rutin ke zawiyah, mulai parai. Nah itu bisa. Ada juga kebalikannya, kita nilai aja diri kita ingat mana gitu. Nah bila dapat nikmat, bila di kantong pina tabal, itu nyaman mana beribadah. Tapi bila sedikit jadi uji Allah Ta'ala langsung dia gerasa-gerusuh tuh. Nah itu ingat lihati kita di mana kita nih. Jangan menilai orang lah, kita nilai. Nah, kita nih lemah ketika diuji lo nikmat kah, lemah diuji lo bala. Karam kita tuh nah, ingat kita lo Allah tuh nah di mana lapasnya. Nah di situ nah harus kita perhatikan dan itu akhirnya apa mengurangi musyahadah kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bertarekat ini tujuannya salah satunya apa? Kita musyahadah terus lawan Allah taala. Nah, kita diajarkan dalam tarekat ini supaya kita belajar alla nara fil kauni illallah. Kita kada melihat apapun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sudah sampai dan itu tujuan kita. Makanya bagamatai dulu kita nih, bagamat dulu. Bagamat masih. Kalau orang sudah bujur-bujur berarti itu kawat harus memulikakan. Nah, kawat harus ibarat satu mat aja tagantarnya tuh hitungan menit aja. Hitungan menit aja kalau orang marifat tuh tugin langsung tabulik pulang gitu nah hatinya ke Allah sudah. Mun kita ini kadang-kadang tagantarnya tuh lawas. Bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Orang menyakiti kita, satu kata aja orang tuh menyakiti kita. Tapi kata-katanya tuh bisa sampai 10 tahun kita masih sakit. Itu artinya masih belum kawa kita memulikakan lah. Masih belum kawa. Ulun ini jadi kau bepandir, ulun mengalami. Nah itu. Macam-macam yang dialami. Nah artinya tuh dan diagnosa seorang ulun tuh nah, masih belum kawa kita masih bagamat. Nah kayak Abuya tuh Sidin sedikit aja ada apa-apa tagantar tuh paling beberapa menit. Ya kalau dilawasakan juga paling beberapa jam. Wirid orang kayak level Sidin tuh bila sudah masuk bewirid damai dah. Kawa tabulikakan. Maka pian membulikakan ini penting benar. Banyak orang ada kau membulikakan tuh.
Banyak. Di negara-negara maju wah ini pusing. Di Jepang contohnya itu pusing mengatasi banyaknya bunuh diri, angka bunuh diri itu tinggi. Itu gara-gara kada kaum memulikakan. Bahkan banyak wah ini orang depresi-depresi, penyakit-penyakit yang ada di dalam kejiwaan. Itu gara-gara apa? Gara-gara kada kaum memulikakan. Kada kaum memulikakan. Nah, jadi kalau dalam ilmu psikologi sendiri pun itu dinyatakan bahwasanya curhat terbaik itu lawan Allah. Curhat terbaik itu lawan Tuhan, bahasa buannya Tuhan malah. Ya bahasa lintas agama buannya tuh. Ya mun kita lawan Allah gitu nah. Curhat terbaik lawan Allah, mengadu terbaik kita lawan Allah. Itu dalam psikolog. Nah, itu kada kawajo melepaskan sisi ketuhanan yang rawa. Ilmu barat yang maju pun kada kawa buatnya. Melepaskan sisi spiritual itu kada kawa. Nah, itu seperti itu. Artinya tetap juga harus dibulikakan, harus pasrah, harus menerima. Nah, itu pang terus hidup kita nih. Kada ada ampih, kada ada ujiannya tuh. Dari bujang. Nah, bujang. Bujang ini dulu hendak kawin, gagal, pasrah, menerima, sampai hati, pasrah, menerima, kena kawin pulang, bis kawin masalah kawin, pasrah, menerima, anak pulang pasrah, menerima, becucu pulang pasrah, itu aja pasrah, menerima itu aja ujian kita hidupnya, belajar yang itu aja. Makanya Buya melajari kita Pak, habis sembahyang. Dada kiri, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sampai habis. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Dan paling bagus tuh tangan langsung menyentuh ke dada kiri. Kada balapis kain gitu nantinya masukkan ke baju. Masukkan baju. Alam nashrah laka sadrak. 3 kali. Sampai habis lah. Idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, sana ini supaya lapang, karena lapang hati ini larang pian. Larang lapang hati ini. Banyak sudah pelatihan psikologis tuh ulun mencek ke dana murah-murahnya larang. Itu supaya lapang aja hati, supaya ampih aja. Maka psikologis ini bila kada lapang hati ini itu antara dua. Bila sudah emosional masuk ke dalam apa alam bawah sadar, itu bisa menjadikan tipe 2 manusia. Emosi ini tertahan masuk ke dalam bawah sadar itu antara 2 aja. 1, bila inya dikeluarkannya emosi itu, lalunya jadi orang yang kada kawa sedikit salah orang amuk. Itu bisa luka batin yang kada sembuh lagi. Dikit-dikit masalah amuk, masalah urusan bepacahan piring. Urusan berhempasan HP, urusan macam-macamnya itu bisa luka batin atau ditahani emosi nih, emosional ini ditahani itu kena lalu timbul sakit belakang, sakit tangkuk sini, kepala pusing, stres. Gara-garanya banyak penyakit itu bukan hanya dari gara-gara pola makan, tapi gara-gara pola pikir yang gak sehat. Akhirnya apa? Jadi stres. Stres tadi akhirnya molah penyakit. Makanya pian amun nang kada ampe-ampe ini pindah garing aja terus. Ini kada ampe-ampe ini kan minum obat nang kada berampihan. Coba panglapangakan dulu hati kita nih. Alam nasyrah dulu. Pina sakit aja belakangannya dikira kolesterol, tohok dan minum bunikol ya. Apalagi mau obat kolesterol apa? Tatin apa? Udah ampi-ampi juga ya. Misalnya tuh. Bisa jadi itu gara-gara kita kada menerima, masih kita lapang hati kita. Nah, maka kita dituntut melapangkan segala hal. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, mudahan kita dilapangkan hati. Karena ngalih pian bila kada lapang hati ini bertarekat ngalih.
Kita kada lapang hati misalnya nih kita nih sangka lawan laki indani atau langkah lawan anak sadang anak kuning. Betarikat itu kada nang bayangkan muha mukaddam, kada bayangkan muha abuya bang. Kada bayangkan muha sidiseh bang, kada bayangkan Rasulullah apalagi Allah Taala. Nang dibayangkan muha laki itu bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muha laki, muha anak, muha bini misalnya, muha siapa lagi? Karena ada lapang kita. Atau mudah-mudahan kita dilapangkan hati. Ini kan bicara la ilaha illallah, ini makanya Allah menjelaskan di sini. Wa amma maslakul arifin fahuwa anna ma'na la ilaha illallah. Nah, tadi kan maslak jalannya orang mutakallimin, ahli ilmul kalam. Adapun jalannya para arifin, anna ma'na la ilaha illallah, bahwasanya arti la ilaha illallah huwa la nafi' wa la dhar, bahwasanya tidak ada memberi manfaat, kada memberi mudarat, wala mu'izza, kada memuliakan, tidak ada yang bisa memuliakan, wala mudhilla, tidak ada yang menghinakan, wala mu'tiya, kada ada yang memberi, wala mani'a, kada ada yang menegah, wala mumita, kada ada yang mematikan, illallah, kecuali Allah. Nah, jadi itu orang ahli marifat nang saya tadi itu semuaan apa yang terjadi itu dikembalikan lawan Allah. Walihada wali ghairihi minal ma'ani allati ishtamalat 'alaiha hadhihi al-kalimatu syarifah kanat afdhalul adhkar. Nah, dari karena itulah, karena luasnya makna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini menjadi zikir yang paling afdal. Ujar Rasulullah apa? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir nang ku baca dan zikir nang dibaca nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Nah, kita rasa-rasakan bila pina karing, bila pina kempes dompet la ilaha illallah, kembalikan, tidak ada nama ngempesakan dompetku ini kecuali Allah juga. Apa aja semua dikaitakan ke situ tuh. Orang ahli marifat seperti itu. Nah, makanya kita begamat belajar, kita membulikakan. Bila sudah kita kau membulikakan, lalu nafsu kita tuh kena jadi nafsul mutmainnah, jiwa nang tenang, nafsu kita tenang. Ya kayak abuya damai aja sih di jalan aja, kayak apa menerima aja terus. Karena puncaknya orang bertarekat, puncaknya orang ma'rifat itu bukan kawanang kawa sakti, kawa berjalan di atas banyu, kawa terabang, kebal dibacok kada. Nah, tapi orang bertarekat itu tujuannya kayak itu tadi, itu kawa menerima terus. Lalu apa? Damai aja. Dan itu digantar terus kita tuh, bepandirnya nyaman kan ini. Tapi kita menghadapi itu gentarannya luar biasa. Dan kita akan diuji dengan sisi terlemah kita. Sisi terlemah kita tuh di mana? Di situ nang diuji. Misalnya nih, kita nih panakutan benar kada berduit, diuji di situ. Makanya jangan tapi takutan kada berduit tuh, bila paling takutan di situ akan diuji di situ. Allah tuh hendak menunjukkan kita nih takutan benar kada berduit, ditunjukkan Allah Taala kada berduit kau kalau makan gitu kan. Kayak itu modelnya. Ampih dah lawan itu kita pegang gitu nih. Ulun tuh bahari lah sholat lagi halus tuh. Abah meninggal udah umur 10 tahun. Jadi ulun sudah mengatik-ngatik nih. Ini mun mama meninggal nih jun habis dah ampih sekolah. Jadi takutan bener mama meninggal tuh. Yun bila mama meninggal terbangkalai bertanda nih. Hati nih bocap kayak itu. Memastikan kayak itu lawan diri. Lalu takutan bener. Pas juga ya umur 14 tahun mama meninggal. Pas 14 tahun. Tapi akhirnya bagamat. Sakulah pindah dari kampung ke Banjar, ke Al-Falah. Di Al-Falah alhamdulillah kawa ke Mesir.
Jadi seakan-akan Allah tuh hendak membalikkan ulun mana ikam nang kada kuasa kulah lagi tuh mana ya Allah taala. Nah, tak mesirah. Kayak itu Allah taala membalikkan ulun tuh. Maka jadi ikam semalam bila kuitan meninggal ikam tebang kalai. Aku nang pun gawian tuh aku ya Allah taala. Nah, itu kayak itu rancang. Kita nih takutan bener disambati orang, takutan dimusuhi orang. Itu ujiannya kita disambati orang, musuhi orang. Makanya kita kada perlu takutan dengan apapun. Bila nang paling kita bila sisi kita nang paling lemah itu nang akan dibaiki oleh Allah taala. Napa nang kita takutani itu nang diselajurakan sidin. Baik ya. Baik ya. Supaya apa? Hati itu ampih betaluk. Nah, Allah taala tuh hendak itu ampih tagantung lawan itu. Nah, kita kada boleh tergantung dengan siapapun. Nah, itu bang tujuan orang bertarekat lalu akhirnya damai aja. Apa-apa nak hendak Allah sudah kada pusing-pusing. Jadi jarbuan psikolog tuh belum pernah mendengar. Kita rancak mendengarlah istilah waktu itu akan sembuhkannya. Waktu itu akan sembuhkan. Nah, ini kata-kata ini kada semestinya bujur. Memang kadang-kadang dengan berlalunya waktu semua itu akan kada ingat lagi. Tapi banyak nah kada itu. Jadi diteliti di panti jompo itu bahkan orang sudah 70 tahun inya masih ingat dengan luka-luka inya 40-50 tahun yang lalu. Buan-buan na Tuhan nenek-nenek masih ingat gitu nah. Bahari sidin ingat bahari aku diusir kuitan dari rumah, waktu itu aku pakai baju ini. Ingat masih? Ayo. Artinya kata-kata waktu itu akan sembuhkan, semuanya itu akan berlalu, itu belum tentu. Amun kita pasrah, oke, itu akan menyembuhkan kita. Tapi amun kita kada pasrah, gitu aja diingat, gitu aja diingat. Kadanya menyembuhkan bang, berapa puluh tahun kakak itu bang sudah. Nah, dan itu dibuktikan di panti jompo masih ingat orang. Dengan deritanya 60 tahun yang lalu. Rasa sakitnya dihianati, rasa sakitnya dibully macam-macam. Nah, makanya kita harus terima, pasrah, ikhlas, lulus tuh insyaallah. Nah, mudah-mudahan ulun memadahi untuk diri ulun pribadi. Nah, mudah-mudahan ulun pertama ulun dulu mudah-mudahan kau mengamalkan, doakan ulun kau mengamalkan apa yang ulun pandir pada malam hari ini, dan ulun mendoakan juga mudah-mudahan buan pian kau mengamalkan yang kita bicarakan pada malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا كثيرا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا تدبر في تحصيله ولا تذل إلى أحد من خلقك ولا منة ولا نصاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عز وغفر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين.